Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Beranda Nusantara. Mari kita simak informasi menarik berikutnya. Delegasi 36 negara peserta Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 mengunjungi edukasi pembuatan kapal pinisi di Center Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan. Kapal pinisi jadi sejarah kerjasama di bidang maritim antara Indonesia, Australia, dan negara lainnya. Delegasi 36 negara peserta Multilateral Naval Exercise Komodo MNIK 2023 mengunjungi edukasi pembuatan kapal pinisi di Center Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu 7 Juni. Kapal pinisi merupakan kapal legendaris yang digunakan oleh masyarakat suku Bugis Sulawesi Selatan dalam mengarungi lautan Nusantara hingga ke berbagai belahan dunia. Para pelaut Bugis sangat tangkas dan berani dalam berlayar, karena mereka juga telah mengenal kehidupan pelayaran sekitar tahun 1000-an dan sudah lama menjalin kerjasama dengan Australia. Di 5 abad yang lalu, ada orang dari Makassar, pelaut dari Makassar, berlayar pinisi ke Darwin. Dan mereka interaksi sama orang Aborigin di Darwin. Ya? Dan sebenarnya sampai saat ini masih ada peninggalan di Darwin dari orang Makassar. Jadi kerjasama di antara Makassar dan Australia udah lama banget, lebih dari 500 tahun. Proses pembuatan kapal pinisi hingga saat ini masih dilakukan secara tradisional dan dilakukan berdasarkan perhitungan-perhitungan tersendiri yang dimiliki oleh suku Bugis. Mereka juga senang sekali, terinspirasi bagaimana membuat kapal kok hullnya duluan, killnya, kemudian baru frame-nya. Kapal legendaris yang berasal dari Sulawesi Selatan ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Cynthia Krisna, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gimana pinisi ini? Kenapa bisa? Mengusung mobil hemat energi berlabel Award Nagapasa, Institut Teknologi Nasional atau ITN Malang akan mengikuti kompetisi mobil hemat energi Shell Eco Marathon 2023 dalam kejuaraan Asia Pasifik and the Middle East di Pertamina Mandalika International Circuit pada tanggal 4 hingga 9 Juli 2023. Mengusung mobil hemat energi berlabel UART Nagapasa, tim dari Institut Teknologi Nasional ITN Malang akan mengikuti kompetisi mobil hemat energi Shell Eco Marathon di Pertamina Mandalika International Circuit dalam kejuaraan Asia Pacific and the Middle East pada tanggal 4 hingga 9 Juli 2023 nanti. Pada kompetisi tersebut, tim UART Nagapasa mengusung mobil berbahan bakar solar cell berkecepatan 30 hingga 40 km per jam. Perakitan mobil membutuhkan waktu sekitar 3 bulan dan beberapa bagiannya berbahan aluminium serta serat karbon ini telah menelan biaya produksi hingga 75 juta rupiah. Muhammad Noval Ramadhani selaku manajer tim pada Rabu 7 Juni mengatakan pihaknya optimis bisa meraih juara dalam kompetisi internasional tersebut. Pasalnya mobil ini ekonomis dan untuk 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak hingga 35 km. Pada tahun 2017, tim dari ITN Malang juga pernah menjadi finalis dalam kejuaraan serupa di Singapura. Pembangunan mobil ini pada tahun 2021, kemudian karena mengikuti regulasi lomba Shell Eco Marathon pada tahun 2023, kita mengadakan reparasi besar-besaran pada mobil ini supaya mencapai regulasi yang diinginkan. Selain dari para alumni, dukungan penuh juga diberikan oleh pihak kampus. Wakil Rektor 3 Hardianto menyampaikan, jika ada kemauan yang kuat dan kreativitas dalam menciptakan inovasi, maka hasilnya pun akan memuaskan. Saya sangat salut, kenapa? Karena sebenarnya ini kalau mesinnya kan mesin yang sering dipakai juga untuk lomba. Tapi ada modifikasi yang baru yang nanti akan ditampilkan di Mandalika. Hingga saat ini mobil yang digarap 20 mahasiswa teknik mesin tersebut masih terus dilakukan penyempurnaan, baik dari segi mesin maupun komponen lain. Mobil ini nantinya akan berkompetisi dengan 126 mobil hemat energi lain, karya pelajar dan mahasiswa dari sejumlah negara, seperti dari Singapura, Korea Selatan, Nepal, dan Kazakhstan.
Dari Kota Malang, Jawa Timur, Saiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Warga RW 19 Kelurahan Antapani Tengah Kota Bandung menginisiasi gerakan pengelolaan sampah mandiri berbasis rumah tangga yang diberi nama Jasmine Integrated Farming. Dengan gerakan tersebut, warga setempat mampu mengelola 90% sampah menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Sampah menjadi persoalan pelik yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia, tak terkecuali Kota Bandung. Badan Pusat Statistik mencatat produksi sampah di ibu kota Jawa Barat itu terus meningkat setiap tahunnya, hingga mencapai hampir 1.600 ton per hari. Berangkat dari persoalan tersebut, warga RW 19 Kelurahan Antapani Tengah, Kota Bandung, menginisiasi lahirnya gerakan pengelolaan sampah berbasis rumah tangga yang diberi nama Jasmine Integrated Farming. Melalui gerakan tersebut, 90% sampah rumah tangga berhasil diolah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti maggot untuk pakan ternak, serta pupuk kompos dan cair untuk kebutuhan pertanian. Dari 3.200 kg sampah organik produksi rumah tangga di wilayah ini, hanya 10% residu yang dibuang ke tempat pembuangan akhir Sarimukti. Sekretaris Jasmine Integrated Farming, Anindya Puspitasari, Rabu 7 Juni menjelaskan, para warga mengusung metode kurangi, pisahkan, dan memanfaatkan atau Kang Pisman. Untuk memudahkan warga dalam memilah sampah, pihaknya menyediakan 2 buah tempat pemilihan di masing-masing RT, disesuaikan dengan jenis sampah yakni organik dan anorganik. Khusus untuk jenis sampah anorganik, pihaknya juga menyediakan bank sampah sehingga dapat memberikan nilai ekonomi kepada warga sekitar. Kita pengen adanya pemanfaatan sampah itu, dan dari sampah yang sudah ada yang organik kita manfaatkan untuk kompos dan dijadikan pupuk organik cair juga sebagai pakan maggot. Nah dari situ ternyata berkembang lagi manfaatnya. Dari maggotnya sendiri itu bisa digunakan untuk makanan hewan ya, hewan ternak kayak ikan, lele, atau unggas, segala macam. Terus yang komposnya kita manfaatkan juga untuk media bercocok tanam. Kalau di sini ya, di RW 19 ini 1 bulan itu 4-5 ton lah per hari. Naik turun. Kadang 3,5 ton, kadang 4 ton, apalagi kalau misalkan kemarin pasca Idul Fitri itu naik berlipat sampai ya? 5 ton lah gitu ya, pengelolaan sampahnya per minggu. Pengurangan sampahnya, sampah anorganiknya sudah dikelola, organiknya sudah dikelola, tinggal 10%-nya sampah residu yang masih kita buang ke TPS seperti popok, terus plastik kemasan. Gerakan ini dapat menjadi contoh bagi warga perkotaan dalam mengelola sampah secara mandiri, khususnya di Kota Bandung yang kerap mengalami darurat sampah akibat terbatasnya tempat pembuangan akhir. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Berawal dari melimpahnya hasil panen buah naga yang tidak tersalurkan di pasar akibat COVID-19, seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Padang, Sumatera Barat, mengolahnya menjadi selai buah naga. Kini produk olahan buah tropis itu menjadi salah satu buah tangan acara Pekan Nasional Petani Nelayan ke-16 yang akan digelar di Padang pada 10 hingga 15 Juni mendatang. Pelaku UMKM asal Padang memutar otak ketika buah naga yang melimpah dari kebunnya tidak bisa dipasarkan akibat COVID-19. Dini Lestari, begitu ia biasa disebut, akhirnya mengolah buah naga menjadi selai, yang formulanya berhasil disempurnakan setelah berulang kali menguji coba. Selai buatannya dibuat tanpa bahan pengawet. Dalam sekali produksi, butuh sekitar 30 kg buah naga merah dari kebunnya di Bukit Tinggi.
Dengan merek dagang Paragno, usaha rumahan yang berlokasi di Parupuk Tabing ini dipasarkan secara daring dan luring. Menurut sang pemilik, penjualan secara daring masih lebih mendominasi. Alhamdulillah saat ini selai buah naga ini telah mempunyai sertifikat halal dan BPOM MD. Sehingga saat ini kita mulai berpikir untuk memasarkan lebih dan kita sedang proses untuk mencoba ekspor produk selai buah naga. Sebenarnya awalnya saya juga penasaran, biasanya kan kita makan buah naga aja, sekarang jadi selai ternyata enak banget malahan. Dan dibanding dua tadi dengan roti tawar dan pastry-nya lebih enak pastry, ada crunchy-crunchy-nya. Usaha selai buah naga Paragno ini juga menjadi salah satu buah tangan dan akan dikenalkan dalam perhelatan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-16 yang akan digelar di Kota Padang pada tanggal 10 hingga 15 Juni. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Melanie Friati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Masakan Cina adalah salah satu kuliner yang banyak dikenal orang dan tersebar di dunia. Hidangan dari negeri tirai bambu itu pun memiliki khasan yang varian termasuk bumbu rempah pedas dengan rasa unik dari masakan khas Provinsi Sichuan yang pernah ada sejak 200-an tahun lalu. Untuk menikmatinya, restoran Hai Xian Fang di Jakarta menawarkan 46 macam saus yang bisa dikombinasikan ke dalam makanan otentik yang pernah ada sejak zaman dinasti Han. Masakan Sichuan adalah salah satu dari 4 makanan yang biasa dipersembahkan dalam tradisi besar di Tiongkok. Masakan Sichuan sendiri mengekspresikan sejarah dan budaya penggunaan rempah bercita rasa pedas dan cabai ke dalam hidangan yang telah dimulai sejak 200 tahun lalu. Anda tidak perlu jauh-jauh pergi ke negeri tirai bambu sekedar untuk menikmati santapan yang pernah ada sejak zaman dinasti Han ini. Lantaran di Jakarta, Anda juga bisa mencicapnya sesuai selera masing-masing. Seperti di Hai Xian Fang misalnya, yang menyajikan 46 macam saus sebagai pelengkap sajian Sichuan otentik, sehingga membuat cita rasa semakin lezat. Restoran ini menyediakan berbagai macam banyak saus. Kita berbeda sama yang lain. Untuk menu hotpot ya, food taste pasti ada berbeda. Dari bumbunya, dari cara masaknya itu pasti berbeda semua sih. Kalau untuk yang di Chinese food. Ya, Tiongkok memang dikenal memiliki reputasi tinggi dalam hal cita rasa makanan. Di restoran ini, para penikmat hidangan khas Cina pun dapat sekaligus merasa sedang berada di negeri pemilik tembok raksasa tersebut, yang ditunjukkan melalui gaya arsitektur dan kekhasan ornamennya. Minuman segar berbahan cincau hitam ditambah buah leci ini berhasil mengusir rasa dahaga juga meredakan rasa pedas, ciri khas dari seni kuliner Sichuan. Seiring berjalannya waktu, masakan Sichuan terus berkembang dan cabai adalah salah satu bahan masakan yang sangat penting. Ciri khas rasa pedaslah yang membawa masakan Sichuan banyak dikenal hingga keluar negara Cina. Selain dapat dikombinasikan ke dalam kuliner historis berkuah seperti hotpot, seni memasak dengan mencelupkan ragam bahan makanan mentah ke dalam sup penuh rempah yang menggelegak, pengunjung juga bisa menikmati sensasi rempah pedas khas Provinsi Sichuan dengan teknik memasak yang juga unik. Seperti menu ikan kerapu berukuran besar yang saya cicipi berikut ini.
warisan sejarah dan budaya juga tersaji dalam sebuah makanan tradisional seperti halnya hidangan spesial yang ada di hadapan saya sekarang ini. Dan sekarang kita akan mencobanya ikan kerapu tim dengan saus mala yang menjadi hidangan favorit bagi para pengunjung di restoran ini. Rempahnya yang begitu melekat dengan daging ikannya, juga tekstur daging ikan yang begitu empuk, nampaknya Anda harus mencobanya pemirsa. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Amita Putri, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup program Beranda Nusantara hari ini. Silakan follow dan subscribe semua media sosial kami di akun Jawa Pos TV Bali untuk informasi menarik lainnya. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.